Semut pasir ini tuh apa sih Mas? Usaha apa nih? Re-engineering logam gitu ya. Selain sandblasting, powder coating, dan kita ada di sini namanya vapor blasting. Kita pengen tahu nih orang awam kita nih, misalnya ada orang yang pengen juga usaha kayak gini. Kita pengen tahu nih modal dan perlengkapan yang dibutuhin tuh apa aja sih gitu. Jadi kalau kita ngomong sunblast gitu kan, Oke. kita ngomong perlengkapan. Perlengkapan pertama yang diperlukan adalah kompresor. Oke, kompresor wajib Nah. satu. Kompresor itu minimal CFM. CFM itu satuan untuk tekanan. Oke. Itu minimal itu 200. 200 CFM. 200 CFM. Oke, tekanan. Jadi kalau kayak kompresor, kita lihat tambal ban pinggir jalan itu ya otomatis Ya nggak bisa lah. agak susah. Ya, gitu oke, kan. karena Jadi, kurang kenceng. tuh, Ya, oke. kompresor. Kompresor tuh berapa kira-kira perkiraannya? Kompresor itu di luar pasaran itu paling kecil 200 jutaan Mas Bima. Kurang lebih 200 juta. Gokil, gokil. Oke, selanjutnya Mas, apa lagi? Sandpot. Sandpot. Iya, Oh, sandpot itu tadi penampung. pot untuk nampung pasir. Sandpot. Iya, Oke. namanya sandpot. Oh, bukan silo. Tadi gue nyebut silo, salah tuh ya. Iya. Sandpot. Oke, Iya, sandpot. itu berapa tuh Mas? Sandpot itu sekitar 80-an. Sekitar 80-an something lah. Ya, 80-an something. Oke, oke. Kemudian? Nah, di sandpot itu udah ada nozzle-nya, udah ada selang-selangnya, Hmm. kemudian blast room. Soalnya kalau kita nggak pakai blast room di alam bebas tuh pasir-pasir tuh ya. itu Polusi. lah. Ya, polusi. Bener-bener kita menghindari polusi. Nah, kalau berarti kalau kita ngomong blast room ya itu tergantung lah ya. Ya, Teman-teman tergantung objek. ya, Tergantung sebesar objek. apa, Betul. objeknya apa, Betul. baru kita bisa buat blast room itu sebesar apa. Sebesar apa, dan itu ya bergantung lah harganya, itu Tergantung. tergantung dengan tempat ya. Oke, Ya. oke. Nah, kalau keamanan dari sang pelaku sandblasting itu apa aja Mas? Jadi mereka tuh udah pakai wear pack ya. Wear packnya Wear pack. itu dia pakai tadi helm khusus yang di belakangnya itu ada angin. Jadi Untuk angin nafas gitu untuk ya? nafas. Nah, suplai angin itu dapatnya dari kompresor. Oh, dari kompresor juga itu? Jadi nanti dari kompresor itu kan niup angin tuh dipecah dua, ada submersible-nya. Oke. Yang angin langsung masuk ke sandpot, Hah? yang ada submersible-nya akan masuk ke operator Oke, oke, oke. supaya dia dapat pasukan oksigen. Dan dia juga akan memakai baju, sarung tangan segala macam, soalnya semprotan pasir itu lumayan sakit dan orang luka untuk kena itu. Iya, karena tekanannya juga kencang banget Betul. tadi, betul. Oke, sekarang kalau suplai bahan bakunya nih, apa aja sih bahan-bahan yang dibutuhin nih Ya, untuk jadi- sandblasting? Pertama, solar untuk kompresor. Oke, solar untuk kompresornya jelas. Oke. Kedua, pasir. Pasir itu pasir silika. Dia khusus pasir silika. Ya, pasir silika. Pasir silika itu adalah pasir laut. Pasir laut. Pasir laut. Oh, pasir laut. Jadi bukan pasir dari sungai yang warna hitam, Ya. itu khusus pasir silika itu dari laut. Oke. Kemudian Jadi cuman pasir dan solar. itu aja yang selalu dibeli itu. Ya. Nah, kurang lebih nih kalau Untuk sunblast. untuk sunblast. Untuk Oke, sunblast. untuk sunblast. Itu kurang lebih setiap beli itu berapa kilo, dan itu kurang lebih berapa sih untuk harganya? Jadi karena kita juga baru usaha kecil gitu ya. Ya kira-kira setiap kita order tiap minggu tuh sekitar 2 ton. Setiap minggu? Oh, 2 ton. Jadi kalau 2 ton. sebulan tuh ada 4 minggu ya 2 kali 4. Jadi sebulannya kita Kurang konsumsi pasir kurang lebih 8 8 ton. Itu satu tonnya berapa tuh sih pasir silika itu? Kira-kira 1 tonnya itu 800.000. 1 ton 800.000. 800.000 sampai 1,5 lah. 800 sampai 1 Tergantung ukuran. Oke, oh ada ukurannya Ada juga tuh ukuran. pasirnya. Oh, Ada luar ukurannya. biasa. Begitu juga dengan solarnya ya. Begitu Tapi juga solar dengan banyak lah ya. Solarnya banyak. Udah biasa. Solar nggak ada ukurannya. Nggak ada ukurannya. Iya. Harganya juga udah jelas gitu ya Harganya kalau solar. jelas. Oke. Nah, kalau solar berapa tuh? Setiap beli tuh sebulan tuh? Per hari itu sekitar 40 liter. Per hari 40 liter. Nah, Jadi kali 30 120 liter lah ya Iya. dalam sebulan. Dalam Oke, sebulan. itu cost-nya guys. Oke, tadi itu untuk sandblasting. Iya. Nah, sekarang kita bergerak ke powder coating. Nah, powder coating ini apa sih modal dan perlengkapan yang dibutuhkan nih, Mas Arya? Ya, jadi kalau powder coating pertama yang kita butuhkan adalah spray gun untuk nyemprot pasir. Oh, spray-nya, Nah, spray gun. kan. Oke. Terus kita juga perlu kompresor
Oh, kompresor juga ya? Soalnya spray gun itu akan disemprot oleh angin. Angin, betul. Ya, jadi perlu kompresor, tapi kalau kompresor di situ pakai kompresor yang umum untuk tambal ban cukup. Cukup ya? Ya. Oke. Selanjutnya oven. Ovennya ya? Ya, Oh, karena ovennya. dia harus 200 derajat tadi. Ya? Betul. Itu ovennya segede gimana tuh? Segede apa tuh, Mas Arya? Tadi ovennya juga tergantung objek. Tergantung objek. Tapi kita punya oven yang panjangnya itu 6,5 meter, lebarnya itu 3 meter, tingginya 3 meter. Jadi kita bisa Lumayan, ya. mengerjakan objek yang besar di sini. Lumayan gede. Iya, benar. Jadi sekali masuk bisa gede gitu ya. Betul. Untuk spray gun itu berapa tuh kira-kira, Mas Arya? Kira-kira dari 9 sampai 24 lah. 9 sampai 24 juta. Ya. Luar biasa. Nah, kalau ovennya sendiri ini berarti kan itu tergantung ukuran juga ya? Betul. Tapi kalau- oven yang kita buat sekarang itu kira-kira 40-an lah. 40 juta. 40-an. Udah sama itu apa kan dia dialirin listrik juga segala macam ya itu ya. Ya. Oke, luar biasa, mantap guys, mantap. Nah, kemudian bahan baku tadi nih. Ya. Nah, kalau bahan baku gimana nih? Powdernya itu, Mas. Ya, powdernya itu bubuk warna gitu kan. Bubuk warna, betul. Warnanya itu kita ambil ukurannya dus. Dia dus-dusan gitu ya? Satu dus itu beratnya 20 kilo. Satu dus 20 kilo. 20 kilo. Oke. Nah, harganya sekitar 1,2 sampai 1,5. Nah, itu warnanya juga harus berarti sesuai dengan permintaan juga ya. Betul. Nah, dia mau warna merah, biru, kuning. Ya, dan kalau cat basah itu kan bisa dioplos. Jadi kita mau Betul. warna ungu itu dari warna apa ke warna apa. Betul, gabungan. Sementara kalau powder nggak bisa dioplos. Nggak bisa dioplos. Nggak bisa dioplos. Untuk beli powder itu gampang di daerah sini nih. Sebenarnya dibilang gampang nggak juga sih. Nggak juga ya? Karena kita udah punya banyak rekanan prinsipal aja. Oh, udah ada link gitu lah ya. Jadi kita telepon ke prinsipal, Mm-hmm. nanti prinsipal akan antar ke kita. Keren banget. Nah, itu tadi powder. Nah, sekarang untuk vapor. Ya. Vapor blasting. Ya. Nah, itu apa aja nih perlengkapan dan modal yang dibutuhkan? Ya, sama. Jadi kalau vapor sama sunburst tuh mirip-mirip. Mirip-mirip. Kita tetap perlu kompresor. Ini bisa beraneka ragam sih sebenarnya. Sebenarnya gini, kalau kita ngomong tekanan, sebenarnya pakai kompresor biasa pun bisa. Masih bisa Cuman vapor. hasilnya nggak begitu oke. Oke. Jadi kalau kita mau hasilnya bagus, halus, otomatis kita perlu tekanan yang besar. semakin tinggi ya. Betul. Oke. Jadi kalau kita lihat materialnya, alat-alatnya tadi kompresor, kita perlu cabin, Cabin tadi ya Ah. untuk kita keamanan. perlu nozzle. Nozzle itu apa tuh? Nozzle, jadi kalau tadi di powder kan namanya spray gun. Spray gun. Nah, kalau di sini namanya nozzle. Oh, Tapi namanya nozzle. nozzle itu untuk tadi mengeluarkan pecahan kaca dan air tadi Iya, ke objek. ke dalam. Bilangnya nozzle. Nozzle. Oke. Nah, itu berapa tuh Mas kisarannya tuh? Semuanya gitu kan, Boleh. dari kabin-kabinnya Benar, itu benar. sekitaran 20-an sampai 40-an lah. 20 sampai 40 Yes. juta untuk vapor blasting. Soalnya tadi untuk ukuran kabin kan beraneka ragam kan. Betul. Tergantung objeknya. Kalau objeknya semakin besar, kabinnya semakin besar, otomatis harganya semakin besar. Betul sekali, setuju. Oke, nah kalau vapor ini berarti kaca ya, bahan bakunya kaca dong, benar Kaca. kan? Dan air. Dan air. Oke, nah kalau kacanya ini dapat dari mana, Mas? Ya, jadi kita juga punya prinsipal tersendiri. Punya lagi. Sama kayak tadi kita ada prinsipal pasir, ada prinsipal kacanya, Kacanya. ada prinsipal powdernya. Powdernya bener. Oh, jadi udah ada juga yang nyediain ya ternyata ya. Sudah ada yang menyediakan. Gila, ini informasi ini baru gue tahu nih sekarang ya, ternyata ada yang menyediakan ya. Nah, itu kalau setiap Mas beli tuh berapa sih harganya tuh apa itu kiloan dia mungkin? Ya, per kiloan. Jadi untuk kaca ini glass bead gitu ya. Apa namanya? Glass bead. Glass bead. Oke. Glass bead itu kira-kira seminggu itu 20 kilo. 20 kilo menghabiskan 1 kilonya berapa tuh, Mas? Sekilonya itu 13 sampai 50-an tergantung ukuran. Wow, lebih Iya. mahal dia ya. Tergantung ukuran. Iya. Dia jauh lebih mahal daripada sun ya, sun Iya, blasting. daripada pasir. Luar biasa. Oke. Nah, Mas Arya tadi kita udah ngomongin banget modalnya tuh cukup lumayan besar ya untuk usaha dari semut pasir ini. Nah, sekarang kita bergerak ke omset yang Mas Arya dapetin nih. Karena kan pasti yang datang juga, wah tadi bayar mahal, satu mobil bisa kurang lebih tadi 6 sampai 12 juta ya. Betul.
kalau boleh tahu nih, berapa sih omset yang didapatkan Mas Arya nih dalam sebulan? Kasih tahu nggak ya? Wih, ini luar biasa nih. Mau Ini jujur mau bohong nih? boleh lah di makam dikit ya. Enggak, Ya paling enggak sebulan 50-an lah. sebulan bisa dibilang 50 ya. 50-an. Tapi itu juga bergantung dari datangnya project dan Betul. Ya. Kalau pas lagi project ide bisa lah ya langsung boom gitu Jadi ya. tadi paling nggak segitu, maksimalnya ya saya nggak tahu maksimalnya. Benar, berapa. ini cukup konfidensial ya maksimalnya. Oke. Nah, sekarang kalau cost-nya nih, Mas. Kos. Oke, cost. Nah tadi kosnya kita ada sekitar 8 karyawan. Sini ada 8 karyawan, Mas. Ya, 8 karyawan dengan spesial masing-masing. Oke. Jadi 8 karyawan, kita harus bayar listrik, Benar. kita harus gas, pasir, gelas kit segala macam. Mhm. Kosnya sebulan sekitar 30-an. Sekitar 30-an. Nah, Mas Arya, sekarang kalau kita ngomong, tadi kan karyawannya ada 8 nih, Ya, banyak ya, banget. ya. Gimana sih Mas Arya untuk mengontrol semua nih teman-teman karyawan ini juga kerjanya baik dan Ya. lain-lain? Jadi di sini kita juga nggak lepas dari IT sebenarnya untuk masalah mengontrol ini gitu Oke. kan. Jadi untuk penjualan sendiri, terus inventory segala macam kita menggunakan POS, point of sales. Oh, ada point of sale Ada juga? point of sales. Oke. Terus untuk masalah karyawan kita ada payroll. Jadi absen karyawan gaji itu ada payroll. Oh, semuanya ada absennya, Itu ada, jelas ya. Jadi kita punya web based aplikasi di situ. Oke, keren. Udah ada web base-nya ya. Jadi buat monitoring kita lakukan seperti itu. Oke, mantap. Nah, kalau promosi nih Mas Arya, gimana nih promosi apa yang Mas Arya lakukan untuk mempromosikan semut pasir ini nih? Jadi kalau kita lihat semua usaha tuh rata-rata di pinggir jalan gitu kan. Sementara kalau kita usahanya agak masuk yang Bener, ya kita nggak pinggir jalan gitu kan. bener. Semua promosi yang kita lakukan saat ini adalah full online, full internet. Full online nih ya? Full online. Oke. Kita nggak ada pelang di pinggir jalan. Benar. Kita bukan di pinggir jalan. Benar. Jadi full online. Full online. Full internet. Oke, jadi ada Instagramnya nih berarti ya? Kita ada Instagram. Apa nih kalau boleh tahu Instagramnya namanya? Semut pasir. Semut pasir. Semut Berarti kita bisa cari di semut pasir. Ya, Kemudian, Kita oke. juga ada websitenya. Websitenya apa tuh? Semutpasir.com. Semutpasir.com, oke. Semutpasir.com. Jadi semua promosi full internet. Ya, dan mungkin juga dari link, jadi hasil customer yang udah pernah kesini pasti dia akan ngomong juga, Betul. oh semut pasir bagus loh kualitasnya, seperti itu. Semoga seperti itu, betul. Nah sekarang Mas Arya, kalau kita ngomongin inovasi nih, Ya. kan pasti pengen semut pasir ini terus bergerak lebih baik lagi. Apa sih yang ada di rencananya Mas Arya nih untuk memajukan semut pasir nih ke depan? Ya, jadi pertama tempat sih yang perlu diinovasi gitu kan. Pertama tempat. Tempatnya maksudnya mau digedein lagi? Enggak, bukan. Atau apa nih maksudnya? Jadi ya mungkin quote unquote masih berantakan gitu kan. Oke. Kita akan coba rapiin. Oke. Terus pertama tempat, kita coba tingkatkan alat bantu. Alat bantu berupa apa nih Mas? Misalnya kayak bagaimana cara mengangkat yang ringan. Mungkin kayak apa dibilangnya? Apa ya? Katrol gitu. Forklift lah. Forklift, betul. Gitu. Forklift, betul. Oke. Jadi tempat, alat bantu. Ya. Ya semakin banyak karyawan semakin juga banyak. lah. Jadi semakin bisa datang order cepat diselesaikan ya. Ya, amin. Oke, keren. Nah, sekarang Mas Arya punya nggak sih pesan-pesan buat teman-teman lain nih, para penonton di sini, supaya kalau mau usaha atau mungkin mau bangun semut pasir yang lain nih, ada nggak sih? Sebenarnya gini, untuk teman-teman muda gitu. Teman-teman ya, muda. yang mau inovasi sebenarnya pekerjaan itu bisa datang dari apa aja. Betul. Bisa datang dari tadi sunblasting ini kan semua orang nggak tahu ini unik atau enggak, saya juga nggak tahu gitu. Ini unik Mas. Jadi jangan ragu untuk mengembangkan usaha yang kalian sudah didikan, gitu aja. Oke, jadi yakin aja. Yakin aja, kerjain aja. Kerjain aja. Itu dia. Kerjain aja. Nggak usah dengerin omongan orang ya Mas. Betul. Maju terus, pantang mundur. Oke, keren Mas. Oke, Mas Arya, terima kasih banyak. Terima kasih. Kita udah diberikan informasi yang banyak banget. Thank you so much. Sampai ketemu lagi dan sukses. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Oke guys, tadi kita udah dapat banyak banget informasi dari Mas Arya terkait dengan usaha semut pasir ini. Nah, kalian bisa lihat di belakang salah satunya Masnya lagi ngerjain nih mobil yang akan direstorasi.
Nah, buat kalian, para pengusaha muda ataupun siapapun kalian yang pengen buka usaha seperti Semut Pasir ini, bergerak di bidang sound blasting, mungkin video kita bisa dijadikan referensi buat kalian. So, buat kalian yang masih punya banyak pertanyaan ataupun kalian pengen request nih, next UMKM, franchise, atau anything yang kalian pengen kita bahas di next video, kalian bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah. So, please support kita terus agar kita selalu dapat berbagi informasi terkait seputar bisnis untuk kalian semua dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. So, see ya in the next video. Bye-bye. Permisi, lah mana ownernya? Oh, sorry, ulang. Sorry.